Oke, kita masih di SPBU ya. Ya. Tunggu ini Koanto ya. Dia OTW menyusul. Sekalian beli kopi dulu di sini. Sambil nunggu ya. Iya. Ini memang dari kita dulu. Kita dulu ya. Wow. Mantap, mantap. Kita turun dulu. Oke ya, ini jadi bisa dilihat kita sudah sampai di area parkirnya ya. Bisa dilihat nih untuk parkirnya emang lumayan enak juga ya, luas gitu. Terus lihat pemandangan sekelilingnya, ini kebun-kebunnya enak banget. Oke, untuk parkirnya nanti kita coba ke bawah dulu. Rate-nya ada 3 ya. Oke, di nomor kendaraannya dicatat di sini ya. Bisa untuk penitipan barang mungkin. Helm juga gak usah ya. Udah ada nomornya. Yuk. Dari parkiran kita langsung ke tempat Posimaxinya ya. Untuk Posimaxinya agak lumayan jauh ya, agak di atas. Kita coba ini. Sekarang kita start baru jam 10:07 ya. Kita emang siang tadi. Berangkat dari rumah sekitar jam 7-an kita baru start. Sekarang jam 10, 2 jam ke sini, agak lumayan juga perjalanannya. Panas, tapi baguslah, cerah ya, keren. Ini ada akses ojek dari parkiran menuju ke BC. Berapa? 20.000 ya. Yang nggak mau capek sampai BC-nya bisa naik ojek 20.000. Itu base campnya tuh di atas. Yang udah ada pohon-pohon. Oh, yang kita berhenti itu loh, kita di situ kan ada kayak saung waktu itu. Iya, waktu itu pernah kita sebelum ada base campnya. Oh, panas. Oke, tuh. Tadi kita, oh itu parkiran, jalan kita mengintari dulu, turun ke bawah ya. Oke, baru masuk ke sini. Depan juga nanti belok lagi. Seperti huruf Z ya. Ya, ini petunjuknya ya menuju base campnya. Nah, ke sana. Kok mau kemana?
Perjalanan menuju base camp Canar sudah menjadi bagian dari pendakian menuju puncak. Jalan yang kami lalui membelah perbukitan hijau dengan lanskap yang benar-benar terbuka. Di kanan dan kiri, hamparan bukit bergelombang membentang sejauh mata memandang, menghadirkan panorama 360 derajat yang memanjakan mata sejak awal dari perjalanan. Udara pegunungan yang sejuk meski sekarang panas matahari langsung menyentuh di atas kepala. Tak ada pohon-pohon tinggi selama perjalanan menuju ke arah base camp. Pemandangan tanpa batas serta siluet perbukitan yang saling bertumpuk membuat setiap jengkalnya terasa begitu menyenangkan. Sebelum langkah dimulai menuju puncak, alam seolah lebih dulu menyambut dengan pertunjukan panorama khas dari dataran tinggi Garut. Inilah perjalanan menuju base camp Canar, di mana keindahan sudah dimulai jauh sebelum pendakian dimulai. Oke, Sobat Alam, tadi bisa dilihat perjalanan menuju ke base campnya itu. Landscape-nya benar-benar luar biasa ini. 360 derajat ya. Di sini bisa ya nikmatin sunrise, sunsetnya juga bisa kena. Oke. Tinggal 30 meter lagi nih menuju base camp. Cuma sini tanjakannya ampun. Mantap. Debu udah mulai ini ya, kemarau. Debunya benar-benar. Jaga jarak. Iya, harus jaga jarak. Mantap. Mantap. Oke, selamat datang di pendakian Gunung Canar melalui base camp Canar. Oke,
Alhamdulillah. Ikutin terus, pokoknya mah seru. Baru sampai sini juga udah kayak gini nih. Lihat tuh, Ko Anto juga sama. Ya ini dia area base campnya ya. Benar-benar super banget ya di sini. Lihat, yuk kita lihat yuk. Ini ada bangunan apa ya, belum jadi ya. Bisa kemungkinan warung atau tempat istirahat juga bisa. Ampun, punten. Jam 10.05 udah lumayan gini, hampir 20 menitan aja lah, nyantai. Masya Allah. Ya, Becanya doang oke. ya tuh ya. Oh, sabar menit. Setengah jam. Jam. Becek. Ini bisa dilihat parkiran menuju base camp. Normalnya 20 menit ya, ke pos 1 15 menit, pos 2 20 menit, dari pos 1 nih 30 menit. Ya, estimasi ya kurang lebih berapa? 2,5 jam ada Pak ya? Santai. Oke, di sini teduh banget tadi. Luar biasa panasnya. Sekarang lagi proses dulu simaksi. Berapa Pak? Ini ngisi data dulu sini. 75. Yang butuh bayar. Kok ini? 25 lagi, 25 lagi. Bentar. Oke, siap. Masih. Tiketnya teh? 25.000 per orang. 25.000 per orang ya. Oh iya ini. 25.000 tiket. Oke, siap. Parkir mah udah di bawah ya, beda. Dan tadi disobek. Oke. Disobek sama itu sama kertas regis. Oke, jantan oh iya. Data ieunya KTP. Data KTP yang KTP. satu di bawah, yang satu ditaruh. Iya. Yang KTP di sini. Terpulangnya dicek. Dicek ya. Sampahnya. Supaya di atasnya bersih. Betul Pak, Dan benar. rapi. Kan enak pengunjung kalau bersih dan rapi. Iya. Bagus itu. Mantap. Iya. Bisa didengar kan tadi untuk sampah di BC Canar turunnya benar-benar dicek. Ya, jangan sampai membuang sampah mengotori ke lingkungan. Oke, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Bawahnya tuh bawah enggak. Entah ada 10.51 ya dari base camp kita baru start ya. Bisa dilihat nih. Enak banget. Ini buat tempat istirahat pendaki ya, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Dan di atasnya juga ada musola, toilet dan kantin ya. Oke. Enak banget ini di sini. Mantap. Kita lihat toilet sama musolanya. Ya udah sob. Ini untuk toiletnya bisa dilihat, musolanya juga nyaman ya. Agak beras pisan view-nya. Oh, ini pos pengecekan sampahnya di sini. Tadi nggak ada orang. Tadi bawa si bapak. Terus kalau Oh tuh. harusnya mah tadi ceknya di sini ya. Cuma si bapak di bawah mungkin. Nggak dicek. Ya, oke, kita sebelum melanjutkan ke dalam pendakian ya. Mulai pendakian kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, let's go. Ya, baru start dari BC 11 lebih 2. Keren. Pendakian keberangan kita teh. Oh mungkin ini teh. Nih langsung ya dikasih jalur yang benar-benar nanjak. Emang nanjak terus sih mah. Ya, dari base camp ketinggiannya 14.774 ya. Oke. Puncak Canar itu 2000. Lumayan ya, 600 naiknya. Wow. Oke. Langitnya benar-benar lagi
cerah banget ini, birunya bener-bener biru, bagus ya. Landscape-nya itu yang seperti piramid Gunung Sadahurip. Di belakangnya adalah wilayah Badru Zaman ya. Awaweranda di situ juga sama ya. Sadakeling. Oke. Ini trek awal langsung dikasih benar-benar tanjakan ya. Tapi ini jalurnya enak. Sudah dibuat pijakan seperti tangga ya. Dan ini juga ada tali nih. Antisipasi kalau ada yang tergelincir itu bisa nahan ke tali. Belum lah. Masa serius? Oh ini udah pos 1 lagi ya? Ih, jam berapa sekarang? 11:09. Udah pos 1 ya? Ini pos 1 ya? Oke, pos 1. Pos 1 ini adem banget nih. Pintu rimba. Pintu rimba ya, kita udah masuk nih. Vegetasinya benar-benar depan tertutup terus. Tadi di sini masih kebuka. Sekarang benar-benar udah rapet. Oke, langsung lanjut ya. Hanya istirahat beberapa menit di sini, 3 menitan ada ya. Udah salak ya, pedes. Nah, baik ibu siapa, ibu Siju ya? Nih udah jalur ya, tanah berakar ya, karena udah benar-benar Taira. timbun banget di sini. Jalurnya juga udah lebar kalau dilihat nih. Lihat. Persis kayak apa ya? Burangrang. Udah enak banget. Bisa dilihat tuh lebar. Oke, jam 10.20 ya, hampir berapa menit ya. Kita sudah nyampe di depan pos 2 ya. Ini pos 2. Pos 2-nya turun, Bu. Mantap. Pos 2 Canar. Ya, jadi tiap pos ini disiapin bangku-bangku buat kita istirahat di sini. Enak banget. Ini pos 2 teh. Tiga pos lagi. 3 pos lagi ya. Mungkin masih caket atuh. Kita konten nyari konten. Nah, ayamnya di Tasik kan di Tasik. Kita nyari Pulau Bandung gitu. Setelah pos 2 ini benar-benar nggak ada bonus ya. Susul sama kali. Ya, lanjut lagi pos 2 ya. 11.25 biasa rehat bentar kita. Dari parkiran habis ini 3 jam. Ya, ini untuk jalurnya nih bisa dilihat ya. Hampir sama kemarin seperti kita ke Sangga Buana ya. Jadi benar-benar dibikin zigzag ya. Belok kanan kiri kanan kiri. Oke. Itu salah satu biar mengurangi tidak terlalu terjal, tidak terlalu benar-benar ekstrim ya. Agak sedikit melambung dikit tapi benar-benar untuk
pendakiannya benar-benar nyaman ya. Ikut itu enggak? Mantap. Oke, sebetulnya bisa dilihat nih, ini untuk jalurnya benar-benar tadi kita dibuat zigzag ya. Lihat betapa, kalau lihat di map benar-benar rumit di sini, kanan kiri ya. Dan dari pos 1 ke 2 kita melewati hampir di rembahan. Sekarang udah masuk ke area punggungannya. Ini bisa dilihat kanan kiri. Oke ya. Yo, kita udah berjalan sekarang masuk ke punggungannya. Oke, jalurnya tidak selebar tadi, udah mulai menyempit di sini. Tapi masih cukup lebar ya. Maksudnya untuk pendaki yang naik dan turun itu aman. Oke, ini bisa dilihat nih, benar-benar sekarang kelihatan nanjak lurus ya. Kemiringannya agak lumayan nih, luar biasa. Tapi kanan kirinya ada tali ya, pengaman ya, alhamdulillah. Aduh, gimana Beb? Kalau dibilang kita dulu pernah lewat ke jalur ini ya, setelah lintas dari Talaga. Niatnya mau ke Beti Canar karena udah waktunya nggak akan kejar. Jadi kita dibelokkan langsung ke arah Sagara, ke puncak Canar, Gunung Canar itu, terus Talaga, Sagara, baru ke puncak Piit. Seperti ini yang dipakai adalah jalur menuju ke puncak Piit, jalur lama. Memang kalau dulu di sini jalurnya benar-benar tanahnya masih gembur, ekstrim. Dan sekarang mungkin udah mulai banyak pendaki lewat ke Iliak, jadi jalurnya udah cukup lumayan melebar ya, lebih enak lagi. Tapi nggak tahu ini kalau kondisi lagi hujan, licinnya bisa kebayang kan seperti apa. Oke, ini jalur kita dulu turun dari sini. Jadi sebetulnya ini adalah jalur lama menuju ke puncak Beti Canar ya. Beti Canar ada aksesnya selain lewat Talaga, Cisayong, bisa juga lewat jalur pendakian, jalur ini, jalur Beti Canar ya. Ini ada jalur pendakian ke Beti Canar, cukup lumayan. Kalau di ini ada jalur pendakian Beti Canar yang paling jauh ya, dibandingkan dari Batu Black ya. Sebab dari Sagara juga menuju ke Beti Canar itu estimasi kurang lebih hampir 3 jam sampai 4 jaman ada. Dari sini ke Sagara kurang lebih hampir 4 jam juga. Luar biasa. Keren. Mantap. Aduh, wah bener. Apa ini? Sobat. Kayak coklat bukan? Kurma. Kurma. Oh kurma. Nih. Potong-potong.
Nih buat nambah energi, udah dipotong-potong kurmanya. Ini beda nih. 11.45 ya. Oke, dari tadi 25, 45, berapa menit? Ini pos 3 Ibu, aduh. Iya. Naik turun Bu? Turun Oh turun. Keren, berangkat jam berapa? jam dari waktu masuk menjadi setengah 4. Oh setengah subuh. Dapat tuh ya view-nya. Dapat. Mantap. Ibu hebat Bu. Ibu mah ada. Ini namanya apa? Kapal Ragrag ya. Jadi pos 3 ini Ya ini. namanya adalah lagi itu ya. pos kapal Ragrag. Jadi dulu ceritanya di sini beberapa tahun yang lalu mungkin ya pernah ada kejadian sebuah pesawat jatuh. Ada beberapa korban jiwa di sini juga ya. Letaknya di sekitaran sini, makanya mungkin sini disebut dengan nama pos 3 kapal Ragrag. Kalau nggak salah sekitar ada 5 orang ini yang meninggal ya. Luar biasa. Ini dia jalur pos 3 kapal Ragrag. Mantap. Kita istirahat dulu di sini. Pertama kali Bu. Pertama. Ibu udah sering kesini. Enggak kemana-mana. Lumayan teh tadi Pemilihan Ibu. Tapi orang sini Iya. dari mana Garutnya? Itu dari itu Sumbersari. Saregang Pak. Saregang. Itu caket ya. Gampil lah. Gampilnya dia. (12:04) kita lanjut ya. Lumayan istirahatnya tadi. Lagi. Semangat ya Bu. Setengahnya lagi. Ya, ini lihat tuh mantap, luar biasa. Semangat ya Bu. Ya. Dikit lagi. Oke, kasih rombongan banyak ya. 8. Oh 8. Lanjut lagi. Ya, menuju ke pos 4 ya. Ini ada kebiasaannya ya, seperti kayak gini kalau lihat batang pohon pasti aja pengen gitu tuh, ucak angge. Mantap, luar biasa. Ya, lanjut lagi yuk. Ayo sok. Ya, semakin naik, benar-benar pijakannya semakin tinggi ya. Mantap. Oke, ini di depan. Ini jam 12.12 ya. Kurang lebih sekitar hampir 8 sampai 10 menitan ada. Nih, kita udah di sini ada saung-saung ya. Oh, area camp ya. Kita sudah sampai di area camp ya. Oke. Udah. Ini apa ini musola? Kayaknya mah. Oh ya, ini ada. Oh ya, musola ya. Ada musola. Ada warung juga di sini, pos 4 di area camp. Toilet juga ada. Ini ada air 1 botol. Punya enak. Ini pos 4. Masih mana? Ya, puncak. Iya. Ya. Lautan awan. Pos 4. Ketinggalan dong. Ya, Lautan awan. keren. Ini nggak dihabisin kan? Luar biasa. Nanti semoga masih ada.
Oke, kita cobain. Anget ya, Kang? Hangat ya, kalau di sini cepet dingin. Oh, cepat dingin ya ini. Oke, kita cobain gorengannya nih. Enak banget kalau udah sambil istirahat duduk di sini. Loh, lumayan lengkap nih warungnya. Iya. Bapak namanya siapa, Pak? Pak Opa. Pak Opa. Iya. Wih, Opa. Berarti warungan iya unggul ya, Kang? Tadi di luar. Puncak ada. Oh, di puncak ada warung. Puncak ada warung. Iya. Pos 4 ya, area camp. Untuk lahan campnya emang banyak di sini. Bisa dilihat ke sana. Ke bawah juga ada, ini juga ada. Bisa mungkin 30 tenda mungkin bisa masuk kayaknya. Ada toilet lagi. Ada toiletnya, ya. Iya. Hanya untuk toiletnya itu nggak ada airnya ya. Bisa beli di warung tadi untuk airnya. Oke, hampir sama ya untuk jalurnya. Tanah berakar ya. Mantap. Tadi lihat pendaki yang turunnya dari puncak itu cukup lumayan banyak. Jadi langsung nanti puncak spotnya langsung ke Talaga Bodas ya. Di situ buat spot sunrise itu benar-benar amazing. Tadi dengar kabar pagi tadi cuacanya benar-benar bagus katanya, ada lautan awan juga. Luar biasa. Entahlah sekarang mungkin mudah-mudahan nggak mendung aja. Oke, sekarang bisa dilihat ini kelihatan banget tuh tanjakannya. Luar biasa kan. Jadi kalau kita lihat tanjakan yang dibuat lurus gitu, kadang-kadang dari bawah kita udah malas duluan. Udah melihat kayak gini gitu kan. Masih jauh katanya. Aduh, ampun. Gila, menuju pos 5 benar-benar dikuras habis tenaga. Dan belum ada tanda-tanda pos ini. Iya, benar-benar dikuras ini menuju pos 5. Aduh, ampun. Tapi bagus ya, disiapin tiap tanjakan itu ada wedding gini ya. Kediaman. Hebat ibu-ibunya ya tadinya. Mantap. Mantap. Jam 12.46 ya. Oke, ini dia kita menginjak di pos 5. Seperti biasa setiap pos ini disiapin bangku-bangku buat rehat ya. Ini dia pos 5-nya dengan nama Pos Kumpai. Oke, pos 5 Kumpai. Pedas 4 ke 5 pedas. Iya, ini 4 ke 5 benar-benar pedas banget. Luar biasa.
Keren. Ini menuju ke terakhir sekarang puncak ya. Menuju puncak juga sama ini. Katanya 10 menit. 10 menitan. 2, 3, 4, 5, 6. 6 kontur. Iya. Oh, ada 6. 7. Ada 7 kontur, 70 meteran kurang lebih lah. Ya, ada ya. Ya, oke. Di sini pos 5. Kumpai. Lanjut dari pos 5. Ya, dikit lagi ya. Hanya sekitar 50 sampai 60 meteran ya menuju sampai di puncak ya. Oke. Yap, ini kita nemuin kita kaset ya. Dulu 2 tahun yang lalu kita turun melewati jalur sini. Sepanjang jalurnya ini dibatasi dengan pita kaset, dan ini ternyata masih ada ya. Ini pita kaset. Jadi pas turun dari puncak Piyut itu sepanjang jalurnya pita kasetnya membentang terus sampai ke bawah untuk menunjukkan takutnya jalurnya melenceng. Dan ini dia masih ada ya jejak-jejaknya. Ya. Yang jelas perubahannya sekarang udah mulai banyak akar. Kalau dulu emang tanah langsung. Dengan diinjak itu agak lumayan gembur. Ya, diinjak langsung kita takut ini apa tergelincir kayak gitu. Oh iya, ini juga ada pitanya masih ada ya. Ternyata dulu kita pernah turun melalui jalur ini. Nih, lihat Kang Rahmat ya. Jadi kita dulu pernah ketemu di pas waktu di Burangrang di jalur menuju ke Batu Kosi. Ketemu. Alhamdulillah beliau masih ingat ke saya pasti ini di jalur ya. Menyapa, aduh alhamdulillah kita udah jadi banyak ini saudara ya. Keren Kang Rahmat ini sering camping solo ya, solo camping gitu ya, luar biasa. Sekarang dia mau turun. Ya. Oke, ya. Salam buat para pendaki yang lain. Siap. Terus buat Kang Budi ya. Ya oke, siap. Terima Atur kasih. nuhun Kang. Sampai ketemu lagi. Siap. Ya, Kabar-kabar aja. Ya, waalaikumsalam. Ya Kang. Ya. Ayo. Duh, alhamdulillah ya. Ternyata ya kita banyak saudara juga ya, semakin kita banyak berteman di pendakian. Siapa tahu nanti di jalur bisa ketemu lagi ya, seperti kayak gini lah kejadiannya. Alhamdulillah. Oke, ini dia depan ya. Langsung puncak Canar. Di atas ada warung lagi. Tadi sempat kita hampir lama ya ngobrol dengan Kang Rahmat. Sekarang jam 13.12 puncak Canar. Wow, luas sekarang. Mantap. Ini kondisi untuk puncaknya. Punten. Ya. Mun. Ini dia. Landscape-nya benar-benar kanan kiri ya, depan belakangnya ke arah sana juga sama. Nih Gunung Canar 2083 Koko. Oke. Mantap. Mantap.
Ini ya. Nah, ini lebih kelihatan. Berarti ini benar ya, puncak Piit ya? Iya. Benar-benar ini dilihat bentang alamnya ya, panorama ke Talaga Bodas. Dan ini di bawah bisa dilihat ini adalah Kawah Saat. Sobat alam, inilah Puncak Canar yang dahulu lebih dikenal dengan nama Puncak Piit. Ketinggian Puncak Canar adalah 2083 meter di atas permukaan laut. Dari ketinggian ini, panorama yang tersaji benar-benar luar biasa. Talaga Bodas terlihat membentang indah tepat di bawah Puncak Canar dengan warna kawahnya yang khas berpadu dengan hijaunya perbukitan di sekelilingnya. Disinilah sudut terindah dan terdekat menikmati dari lanskap Talaga Bodas. Pandangan juga bebas menyapu deretan pegunungan di kawasan Galunggung. Terlihat jelas Puncak Sagara, Puncak Beti Canar, hingga paling depan Puncak Talaga Bodas yang membentuk lanskap pegunungan yang begitu memikat. Di kejauhan, Gunung Cikuray berdiri gagah mendominasi Cakrawala Garut. Sementara di arah yang lebih jauh lagi, puncak Gunung Ciremai tampak samar namun tetap jelas menghiasi batas horizon. Puncak Canar mungkin tidak terlalu tinggi, namun pemandangan di atas puncak ini menjadikannya salah satu sudut terbaik untuk menikmati bentang alam Talaga Bodas dan pegunungan Jawa Barat dari satu tempat. Ini belum apa? Teman lagi di sana. Oh iya. Saya dada dulu Pak dia tuh. Yang aslinya oke kieu. Sayur isinya. Ngomong. Sayur, kadang-kadang sosis, telur. Kalau di sana mah sayurnya macam-macam aneh-aneh. Beda. Beda. Ada genjer, ada. Isi deh. Ulah ningalikeun. Ngebantu melihat. Ya, kopi ini nikmat pokoknya di atas Puncak Canar.
Oke Sobat Alam, jadi inilah dia Gunung Canar Talaga Bodas ya, dengan ketinggian 2083 meter di atas permukaan laut. Oke, alhamdulillah kita hari ini mendapatkan dengan cuaca yang benar-benar full cerah ya. Kita tadi bisa saksikan gimana gunung-gunung sekitar dari Gunung Canar ini. Sebelah kiri ada Gunung Sagara, sebelah sananya juga Gunung Canar dan Beti Canar, Galunggung ya, dari pegunungan Galunggung. Ini benar-benar pegunungan yang landscape-nya benar-benar luar biasa ya. Oke, alhamdulillah ini bisa dilihat itu di depan Gunung Talaga, di belakangnya juga Gunung Cermai dengan jelas. Di belakang kita ada Cikuray ya. Luar biasa banget. Oke, kita lanjutin lagi menuju ke base camp lagi. Dan semoga nanti kita di bawah bisa menikmatin keindahan panorama sunsetnya. Oke, kita lanjut. Ada tupai. Kabur. Pada amat tadi. Iya. Ayo. Itu Sagara ternyata. Pak, permisi Pak. Ayo, mangga. Ya, kita pendaki terakhir di sini. Yang lain udah pada turun, kita baru turun. Ada banyak juga. Iya, Pak kencing. iya tempat kencing. Bukan itu di toilet. Ada penutupnya yang ya. Pos 5. Hanya berapa menit ya kalau turun dari puncak. Ya, depan pos 4. Oke, kurang lebih sekitar 10 menitan ya turun. Dari 5 ke 4. Warung udah tutup. Warung udah tutup. Lanjut, oke. Mantap. Mantap. Ada jalan ya? Oke, mana? Oh iya, coba lihat di map. Ini ada jalan di depan ya. Tuh bisa lihat. Jadi dulu kita pernah menapaki turun dari dulu namanya Puncak Piit ya ke jalur sini ya, dan ini persimpangannya Terus ngikutin punggungan. kita. Oh iya, ini ada jalurnya, dan ini jalurnya kita dari sini belok Punggungan sebelah. ke punggungan sebelah ya, sebelah kanan. Lalu nanti tembus-tembusnya di area parkir langsung. Nah, ini dia. Ada pitanya itu. Ya, ya pitanya kan ada pita kaset ya. Kita kesat mah kesini arana ke Iya. BC. Mau ke BC. Waktu itu ninggalin pita. Enggak, oh. Awalnya ngikutin pita. Oh, langsung misah dari pita ya.
beda jalur ya. Karena udah tahu itu melenceng kalau ke kiri. Tambah jauh kan? Iya, karena kita jauh ngejar kita mengejar ke Telaga Bodas. Telaga Bodas. Jadi diarahin belok ke kanan, kita lewatin jalur di sini. Nih. Apa kita Iya, jelas ya. 2 tahun yang lalu di sini. Kita bertiga kok lewat ini. Emang kayaknya emang ada jalan ya dulu juga. ada jalan, tapi tembusnya langsung ke ini, kebun orang. ke kebun orang langsung tembusnya. Kita nerobos ke kebun orang di situ. Ngolong ke pagar. Ngolong-ngolong sampai ke pagar. Lanjut menuju ke pos 2, masih pos 2 ya. Pos 2 hanya berapa jam ya? Berapa menit? Udah pos 2 lagi kita. 10 menitan. 10 menitan ya. Turun cepet. Jalur yang paling terjal 2 ke 3 lumayan. Ada palaroni. Ada jalur paralon. Ya. Oke, pos 1 pintu rimba. Pintu leweng. Iya, kelelahan ini. Baru awal start yang nanjak ini nih. Yang berdebu nih.